Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan tentang Internet of Things. Saya ulangi lagi, kalau Internet of Things itu internetnya things. Jadi sebagai pembanding, bukan internetnya human. Kalau internetnya human, orang, itu internetnya bermacam-macam, bisa untuk kirim email, chatting, video conference dan sebagainya. Tapi kalau internetnya things, barang, maka aktivitasnya terbatas pada penggunaan barang itu sendiri, karena di situ juga kontrol dan penggunaannya bergantung pada orang yang menggunakan. Jadi barang itu sendiri tidak punya keinginan macam-macam, jadi dia akan mengikuti apa yang kita setting di situ. Nah, sebelum kita praktekkan programmingnya, kita pahami dulu karakteristik dari things, dari barang yang akan kita internetkan. Nah, untuk kuliah kali ini kita akan contohkan barang yang sederhana yang nanti akan kita internetkan, ya sederhana, yaitu mungkin saklar lampu saja. Nah, bagaimana saklar lampu ini sebagai contoh di mana kita nanti akan mempelajari karakteristiknya. Kalau kita punya lampu nyala, ada dua kemungkinan lampu itu. Di sini ada saklar on, off. Kalau kita klikkan on, dia menyala. Kalau kita klikkan off, dia mati. Jadi ini karakteristiknya dari lampu. Nanti kita akan pelajari untuk karakteristik barang-barang yang lain. Tapi ini sederhana aja. Jadi on, menyala, off, mati. Nah, itu yang sering dikenal sebagai peralatan listrik yang bersifat digital, digit itu. Artinya kondisinya tidak bisa bermacam-macam, tapi hanya dua kondisi saja, on atau off. Tentu saja kalau nanti kita punya dua lampu, kondisinya bisa menjadi berapa? Kalau dua lampu itu bisa off off, off on, on off, on on. Jadi ada 4 kemungkinan. Nah, tetapi ya hanya 4 itu saja, tidak ada di antaranya ya, kemungkinan lain. Nah, itu karakteristiknya. Nah, di lampu di sini ada 2 hal yang perlu kita perhatikan. Bahwa pertama, kita punya kontrol. Jadi kita melakukan kontrol, klik on, klik off, untuk kontrol ke lampu. Yang kedua itu kondisi si lampu ini on atau off. Kontrolnya on off, kondisinya on off. Jadi bisa saja kita klikkan ke on tapi kondisinya off, mungkin lampunya rusak, jadi bisa seperti itu. Atau kita off kan ternyata lampunya masih tetap nyala, saklarnya yang rusak dan semacamnya. Atau dua-duanya bisa rusak. Nah, semacam itu. Nah, jadi di sini ada 2 hal yang perlu kita pahami, yaitu ada tentang kontrolnya dan kondisinya. Nanti kalau kita bicara peralatan yang lain, bisa saja kontrolnya itu tidak 2 state on off gitu, tapi mungkin banyak, mungkin dengan saklar diputar, atau itu saklar putar, mungkin bisa mulai dari minimal sampai maksimal, itu kan kondisinya banyak. Kemudian juga kondisinya apa, kontrol kita bisa setengah-setengah, bisa seperempat dan seterusnya. Kondisinya pun nanti bisa kadang nyala terang sekali atau agak redup dan seterusnya. Tapi untuk pemahaman kita yang pertama, kita kondisikan 2 saja, kondisi digital. Yang non digital nanti, yang kondisi analog, kita akan bicarakan di kuliah lain, karena kemudian kita memerlukan peralatan analog to digital converter, karena di komputer kan kerjanya dengan digital. Jadi kalau peralatannya analog, nanti kita akan pasang analog to digital converter. Jadi ada 2 itu. Nah, oke. Untuk keperluan
kontrol atau melihat kondisi ke internet, kita membutuhkan peralatan yang kemudian kelak akan kita sebut sebagai gateway, di mana dari peralatan nanti ini akan lari ke internet. Nah, di internet ini kemudian kondisi dan kontrol bisa kita lihat mungkin di PC atau di gadget dan sebagainya. Oke, saya kira itu pengantarnya, dan kita akan coba lihat sebentar supaya get the feeling gitu ya, ada rasa kita mengontrol atau melihat kondisi dari suatu peralatan sebelum nanti kontrol dan kondisi itu akan kita bawa ke internet. Baik, untuk itu saya switch dulu ke meja saya. Ini meja kerja saya, sudah saya siapkan lampu LED 7 watt. Ini sudah terang sekali ini. Baik, masukkan ke lampu meja. Ini sebenarnya ada selubungnya, ini saya copot tadi. Di bawah ini ada switch yang bisa kita klik on, off, on, off. Nah, switch ini sebutannya switch mekanik ya. Jadi ada peralatan yang membutuhkan pergerakan mekanik. Nah, pergerakan mekanik ini nanti perlu kita pindahkan ke elektrik, ke kontrol listrik, karena yang akan mengontrol nanti kan komputer, peralatan komputer. Jadi tidak ada mekaniknya. Kalaupun nanti ada mekanik, itu akan ada tambahan alat mekanik yang kemudian juga mekanik itu akan dikontrol dengan listrik, misalnya motor servo atau solenoid. Nanti kita bicarakan tentang itu di kuliah berikutnya. Jadi ini kontrol mekanik. Nah, sebagai ilustrasi bagaimana kita membawa ke kontrol listrik, kontrol mekanik ke listrik, ini saya punya alat jadul, bukan alat sih sebenarnya, ini tambahan yang biasa dipasang di luar untuk keperluan lampu taman. Di alat ini ada namanya sensor. Nah, nanti Internet of Things kita akan bicara juga tentang sensor. Di sensor ini menggunakan sensor, kalau kita lihat dalamnya ini sensornya namanya LDR, Light Dependent Resistor. Jadi dia resistor yang bergantung pada kondisi cahaya yang datang. Nanti kita lihat bagaimana pengaruhnya. Nah, pada dasarnya ini sudah merupakan peralatan listrik. Kelak kita bisa potong, kemudian kita buat sirkuit elektriknya untuk dikendalikan dengan komputer ini, sensor ini. Ya, tapi ini untuk demo saja. Alat ini lama, ini sudah banyak dijual di toko listrik. Ya. Jadi dengan alat ini kita dapatkan, ini saya tutup dengan jempol ini LDR-nya, karena dia akan menjadi switch mematikan lampu ketika mendapatkan cahaya. Tentu cahaya yang cukup besar. Jadi contohnya ini mungkin saya ambil flashlight, sentolok, kita arahkan ke sensor, lampunya nyala. Kalau kita tinggalkan, lampu menyala. Kalau sensor ini mendapatkan cahaya, dia mati. Jadi ini sensor ini biasa dipakai untuk lampu taman
dia diarahkan ke langit. Jadi kalau udara di langit di luar kondisinya terang, lampunya mati. Kalau kemudian sudah malam, lampunya menyala. Nah, di sini kita melihat, kita sudah lihat ada dua hal. Yang pertama tentang kondisi, yang kedua tentang switch. Nah, sebagai lucu-lucuan aja, kalau sensor ini saya arahkan ke lampunya, dia akan mati hidup karena kadang mati kalau sedang ada lampu, tapi kemudian kalau lampunya mati, sensor tidak mendapat cahaya cukup, lalu lampunya menyala, dapat cahaya dari lampu, lampunya menjadi mati karena sensor. Jadi ini hanya contoh saja bagaimana kontrol switch mekanik dipindah ke elektrik supaya nanti bisa dikontrol lewat internet. Mungkin itu dulu ya, sense dari things, peralatan. Jadi di sini alat ini punya dua kondisi menyala dan kondisi mati, dan kondisi menyala dan mati bisa dikontrol dengan switch. Jadi di sini ada kontrol menghidupkan dan kontrol mematikan. Baik, itu dulu. Yang kedua, nanti kalau terlalu panjang recordingnya, filenya terlalu besar, susah nguploadnya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.